Indonesia di bawah tirani Jepang. Berakhirnya Perang Pasifik hingga jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Perang Pasifik berakhir setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, penyebab ekspansi militer Jepang dan kebutuhan akan sumber daya alam terutama minyak bumi untuk mendukung industri dan perang. Proses Jepang menyerang berbagai wilayah di Indonesia termasuk Tarakan pada 11 Januari 1942 dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif, mendukung gerakan anti-Belanda dan membangkitkan semangat nasionalisme, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional, membentuk BPUPKI dan BPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif, eksploitasi ekonomi dan penindasan rakyat Indonesia, sistem kerja paksa Romusa yang tidak manusiawi, perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia. Identifikasikan karakteristik penjajahan Jepang di Indonesia. Berikut beberapa karakteristik penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk mendukung industri dan perang mereka. Yang kedua, penindasan rakyat. Rakyat Indonesia mengalami penindasan dan kekerasan fisik termasuk pekerja paksa Romusa. Sistem kerja paksa. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa yang memaksa rakyat Indonesia bekerja tanpa upah yang layak. Perampasan hasil bumi. Jepang merampas hasil bumi Indonesia termasuk minyak bumi, karet, dan lain-lain. Pembatasan kebebasan. Jepang membatasi kebebasan rakyat Indonesia termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi. Dampak kemiskinan dan kelaparan. Rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat eksploitasi ekonomi dan penindasan. Kekerasan dan penindasan. Rakyat Indonesia mengalami kekerasan dan penindasan fisik termasuk pembunuhan dan penyiksaan. Kerusakan infrastruktur. Indonesia mengalami kerusakan akibat perang dan eksploitasi. Peran dalam perjuangan kemerdekaan, membangkitkan semangat nasionalisme. Penjajahan Jepang membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dan memotivasi rakyat untuk berjuang melawan penjajahan. Yang kedua, mempersiapkan kemerdekaan. Jepang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI dan BPKI. Dengan demikian, penjajahan Jepang di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berdampak besar pada sejarah dan perkembangan Indonesia. Sebutkan dampak penjajahan Jepang di tingkat lokal dan nasional. Dampak di tingkat lokal. Kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak. Kerusakan infrastruktur. Infrastruktur lokal mengalami kerusakan akibat perang dan eksploitasi Jepang. Dampak di tingkat nasional. Ekonomi. Jepang menerapkan ekonomi perang yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk mendukung industri dan perang mereka. Pemerintahan. Jepang mempromosikan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan sehingga meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia dalam pemerintahan. Pendidikan. Jepang memperkenalkan sistem sekolah 12 tahun dan memungkinkan masyarakat Indonesia bersekolah tanpa dibatasi ras dan status sosial. Militer. Jepang memberikan pelatihan militer kepada masyarakat Indonesia. Budaya. Jepang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dan memungkinkan berkembangnya karya-karya sastra dalam bahasa Indonesia. Strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang. Yang pertama, perlawanan bersenjata. Melakukan perlawanan bersenjata terhadap pasukan Jepang seperti pertempuran di Surabaya dan Jawa Barat. Perlawanan rakyat. Melakukan perlawanan rakyat seperti demonstrasi dan protes untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap penjajahan Jepang. Gerakan bawah tanah. Melakukan gerakan bawah tanah seperti menyebarkan propaganda dan informasi untuk menggalang dukungan rakyat. Strategi diplomasi.
menggunakan kesempatan. Menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI. Menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jepang sendiri, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Strategi kultural, mengembangkan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan, kesenian, dan budaya. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Strategi persiapan kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI dan PPKI serta menyusun konstitusi dan struktur pemerintahan. Menggalang dukungan internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, bangsa Indonesia dapat menghadapi penjajahan Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.